memasuki ruang persidangan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan nomor 100 menyampaikan pokok-pokok permohonan, paling lambat 10 menit. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dianggap dibacakan sepanjang hasil pemilihan umum 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat konversi PT 4%. 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat 3, Provinsi Jawa Barat. 3. Anggota DPRD Kota Depok pada daerah pemilihan 5, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong. Dengan hormat bersama ini kami, H. Muhammad Mardiono, identitas dianggap dibacakan, H.M. Arwani Tomafi, identitas dianggap dibacakan, bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan keputusan pemilihan umum nomor 552 tahun 2022 dianggap dibacakan. Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada dianggap dibacakan. Kesemuanya para advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan LBH P3 yang beralamat dianggap dibacakan sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Selanjutnya dianggap dibacakan 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Dianggap dibacakan. tenggang waktu dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. Bisa langsung pokok, Pak. 4. Pokok permohonan. A. Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda, konversi PT 4%. Praktik pemindahan suara pemohon untuk pemilu anggota DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Barat 5, Provinsi Jawa Barat secara tidak sah kepada Partai Garda Republik Indonesia Garuda. 17. Bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, perolehan suara pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut. Partai politik Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara 5.878.777, persentase 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13%. 18. Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi perhitungan termohon dengan versi pemohon, khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi. Bahwa dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Tabel 2 yang mulia, persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda pada daerah pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat menurut versi termohon dan versi pemohon. Izin dibacakan yang mulia. Yang mau dibacakan semua. Yang penjelasan yang mulia. Oke. Angkanya saja yang Baik. versi termohon dan versi pemohon. Silakan. Perolehan suara Partai P3 versi Jawa Barat 2 versi termohon 68.231, versi pemohon 75.132. Perolehan suara Partai Garuda versi termohon 7.090, versi pemohon 189, selisih 6.901. 2. Jawa Barat 5 versi termohon 168.963, versi pemohon 177.113. Perolehan suara Partai Garuda 8.287, versi pemohon 137 dan selisih 8.150. Pada dapil Jawa Barat 7, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 84.324, versi pemohon 92.824. Perolehan suara Partai Garuda versi termohon 8.779, versi pemohon 279. Terdapat selisih 8.500. Pada dapil Jawa Barat 9, perolehan Partai P3 175.482, versi pemohon 180.482. Perolehan suara Partai Garuda versi termohon 5.022, versi pemohon 22, selisih 5.000 suara. Pada dapil Jawa Barat 11, versi Partai Persatuan Pembangunan versi termohon 271.085 suara, versi pemohon 279.396 suara. Perolehan Partai Garuda versi termohon 8.402 suara, versi pemohon 91 suara, sehingga selisih 8.311 suara.
bahwa perpindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, bahwa atas perpindahan suara tersebut pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar versi pemohon. A.1 Pengaduan atas kehilangan dan atau kerugian suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil 5 Provinsi Jawa Barat pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut. Bahwa di Dapil Jawa Barat 5 untuk pengisian anggota DPR RI pemilu 2024 terdapat penggelembungan suara. Akibatnya terdapat pengaruh signifikan perolehan suara P3 karena penggelembungan itu diambil dari perolehan suara P3. Hal ini merugikan P3 yang menyebabkan hilangnya kursi yang seharusnya bisa diraih oleh P3. Bahwa P3 sebagai peserta pemilu legislatif 2024 pada Dapil 5 Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah mengalami kerugian kehilangan suara yang seharusnya menjadi milik P3 sebesar 9.870 suara. Di luar dari suara yang telah diperoleh oleh pemohon saat ini. Sementara suara yang diperoleh oleh P3 di Dapil 5 Jawa Barat sebesar 168.963 suara. Apabila dijumlahkan dengan suara pemohon yang dirugikan atau hilang 9.870, maka akan didapat jumlah yang lebih besar, yaitu 168.963 ditambah dengan 9.870 menjadi sekitar 178.833 suara. Terdapat selisih jumlah yang lebih banyak sebesar 2.153 suara, lebih besar dibandingkan suara milik Partai Demokrat yang mendapatkan kursi sebesar 176.680. Bahwa pelanggaran yang terjadi berupa pergeseran suara pada saat rekapitulasi perolehan suara masing-masing sebagai diuraikan di bawah ini. Di TPS 01 Desa Banjarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C, hasil salinan DPR jumlah suara sah adalah 225 dan jumlah suara tidak sah 13 suara. Namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah berkurang menjadi 216, sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 22 suara. Atau terdapat selisih 9 suara. Bahwa selain itu terjadi penambahan suara sebanyak 9 suara untuk Partai Nasdem yang berdasarkan model C hasil salinan DPR, Partai Nasdem memperoleh 15 suara. Namun berdasarkan model D hasil kecamatan DPR memperoleh 24 suara. Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Solidaritas Indonesia PSI yang berdasarkan model C hasil salinan DPR memperoleh 8 suara, namun berdasarkan model D hasil kecamatan DPR memperoleh 9 suara. D. Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Umat yang berdasarkan model C hasil salinan DPR memperoleh 2 suara, namun berdasarkan model D hasil kecamatan DPR memperoleh 3 suara. Berikut pelapor atau pemohon menguraikan pergeseran suara di TPS 01. Tadi sudah sampaikan. Kemudian di TPS 02 Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Bantarjadi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C, hasil salinan jumlah suara sah adalah 237 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 30 suara. Namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah berkurang menjadi 236, sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 31 suara, atau terdapat selisih 1 suara. Berikut TPS 08. TPS 08 Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C hasil salinan DPR, jumlah suara sah adalah 213 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 38 suara. Namun pada saat rekapitulasi di perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah bertambah menjadi 214, sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 37 suara,
atau selisih suatu suara. TPS 09. Di TPS 09 Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena berdasarkan model C hasil salinan DPR, perolehan suara Partai Gerindra adalah 24 suara. Namun berdasarkan model D hasil kecamatan berkurang menjadi 14 suara. Di TPS 12 Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Berdasarkan model C hasil salinan DPR, jumlah suara sah adalah 212 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 37 suara. Namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah bertambah menjadi 222, sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 27 suara atau terdapat selisih 10 suara. Kemudian terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara berdasarkan model C hasil salinan DPR, 38 suara. Namun pada model D hasil kecamatan berkurang menjadi 28 suara atau selisih 10 suara. TPS 13. Di TPS 13 Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C hasil salinan DPR, jumlah suara sah adalah 226 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 22 suara. Namun pada saat rekapitulasi di perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah berkurang menjadi 221, sedangkan jumlah suara tidak sah bertambah menjadi 27 suara atau terdapat selisih 5 suara. Selain itu, terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 8 suara yang berdasarkan model C hasil salinan DPR, Gerindra memperoleh 68 suara, sedangkan model D hasil kecamatan DPR bertambah menjadi 76 suara. Ya, TPS 18. Di TPS 18 Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C hasil salinan DPR, jumlah suara sah adalah 233 suara dan jumlah suara tidak sah 18 suara. Namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah bertambah 234, sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 17 atau selisih 1. Kemudian terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 4 suara yang berdasarkan hasil salinan C, perolehan suaranya adalah 52, sedangkan pada model D kecamatan DPR berkurang menjadi 48 suara. Langsung ke B, Pak. Apa persoalan yang di B, pengisian anggota DPR Dapil Jawa Barat 3? Pengisian anggota DPR RI tahun 2004 pada daerah pemilihan Jawa Barat 3. Jawa Barat 3 konversi 4 PT 4%. Langsung. Praktik kesalahan dalam pencatatan hasil suara di salinan C yang merugikan perolehan suara pemohon untuk pemilu anggota DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Barat 3, Provinsi Jawa Barat, bahwa pemohon menjelaskan bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini. Jumlah suara tidak sah 147.652 suara, total 1.394.818 suara. 2. Bahwa pemohon Partai Persatuan Pembangunan menjelaskan bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kota Bogor berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini. Jumlah suara tidak sah 68.131, total 679.687. Bahwa dari hasil rekapitulasi suara di dua daerah tersebut, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh total sebesar 41.469 ditambah 30.697 suara, sehingga jumlah suaranya adalah 72.166 suara. Bahwa ternyata dalam proses penghitungan manual yang dilakukan oleh permohon untuk wilayah Kota Bogor terdapat beberapa catatan kesalahan dalam penjumlahan suara di salinan C. Hasil yang mana akan diuraikan sebagai berikut. 1. Kesalahan penjumlahan suara pada salinan C. Hasil di TPS 19 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal yang seharusnya jumlah suara P3 sebanyak 18 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 16 suara, selisih 2 suara. Bukti P6. Kesalahan penjumlahan suara pada salinan C, hasil juga terjadi di TPS 33 Kelurahan Cibadak, Langsung Kecamatan ke Tanah selisihnya Sereal. saja, Pak. TPS 33 selisih 10 suara,
TPS TPS 33 dengan 22 selisih 20 suara. baik yang mulia. TPS 33 dengan selisih 10 suara, TPS 22 selisih 20 suara. Bahwa ternyata dalam proses penghitungan di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK untuk wilayah Kabupaten Cianjur terdapat beberapa kesalahan hasil pencatatan hasil suara di salinan C, hasil yang mana diuraikan sebagai berikut. TPS 8 selisih 20 suara, 2 TPS 1 selisih 6 suara, 3 TPS 5 selisih 7 suara, 4 TPS 17 selisih 8 suara, 5 TPS 1 selisih 8 suara, poin 6 TPS 2 selisih 14 suara, poin 7 TPS 6 selisih 5 suara, poin 8 TPS 6 selisih 6 suara, poin 9 TPS 15 selisih suara, poin 10 pada TPS 7 selisih 13 suara, poin 11 pada TPS 10 selisih 10 suara, poin 12 TPS 8 selisih 12 suara, poin 13 TPS 2 selisih 11 suara, poin 14 TPS 6 selisih 9 suara, poin 15 TPS 9 selisih 10 suara, poin 16 TPS 7 selisih 8 suara, poin 17 TPS 14 selisih 10 suara, poin 18 TPS 6 selisih 6 suara, poin 19 TPS 4 selisih 8 suara, poin 6 bahwa terhadap kesalahan perhitungan dan pencatatan tersebut, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut melalui calon anggota DPR RI Jabar 3 yang bernama Bapak R. Fatan Kamil kepada 1 KPUD Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Februari 2024 untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan se-Kabupaten Cianjur. 2 KPUD Kota Bogor pada tanggal 22 Februari 2024 untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan se-Kota Bogor. 3 KPUD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2024 untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. 4 Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2024 untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. 5 KPU RI pada tanggal 18 Maret 2024 untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. 6 Bawaslu RI tanggal 18 Maret 2024 untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. 7 bahwa keadaan demikian di atas maka akibat adanya kelalaian petugas TPS dalam melakukan penjumlahan untuk suara Partai Persatuan Pembangunan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilu mengakibatkan berkurangnya total jumlah suara pemohon. Pengisian anggota DPRD Kota Depok pada daerah pemilihan 5 Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong. Ini dianggap dibacakan penyandingan. Ya, bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara DPRD daerah pemilihan Kota Depok untuk memenuhi perolehan kursi daerah pemilihan Kota Depok 5 ada sebagai berikut. Ya, ini dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Ya, langsung ke halaman 23, 21 ya, 22. Kesimpulan tuh bahwa mengenai selisih suara di atas. Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara atau penggelembungan suara antara Partai PKS dan Partai Persatuan Pembangunan di 2 kecamatan, yaitu Cilodong dan Tapos. Terdapat 1.500 suara Partai P3 yang berpindah ke Partai PKS. 2. Bahwa perpindahan suara di Partai Persatuan Pembangunan berpindah ke Partai Gerindra atau pelembungan suara di Kecamatan Cilodong sebesar 698 suara. 3. Bahwa perpindahan suara dari Partai P3 berpindah ke Partai Gerindra atau pelembungan suara di Kecamatan Tapos sebesar 802 suara. Bahwa dengan terjadinya pelembungan suara yang menguntungkan Partai PKS, maka pemohon sangat dirugikan dengan kehilangan 1.500 suara di setiap perolehan suara di 2 kecamatan, yaitu Cilodong dan Tapos. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pemohon telah melakukan upaya pengaduan atau pelaporan kepada Bawaslu RI, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu pada tanggal 20 Maret 2024 guna untuk menindaklanjuti peristiwa kejadian penggelembungan suara di atas. Bahwa oleh karena pemohon sangat dirugikan akibat perbuatan termohon, sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata dan sengaja oleh termohon melanggar ketentuan perundang-undangan pasal 505, pasal 551, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara. Langsung petitum saja. 5. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan
nomor 360 tahun 2024 selanjutnya dibacakan. Sepanjang hasil pemilihan umum 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat konversi PT 4%. 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat 3, Provinsi Jawa Barat. 3. Anggota DPRD Kota Depok pada daerah pemilihan 5, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 3.1 menetapkan hasil perolehan suara pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. 1. Jawa Barat 2, perolehan suara yang benar, Partai Persatuan Pembangunan 75.132 suara, Partai Garuda 189 suara. Dapil Jawa Barat 5, perolehan suara yang benar, Partai Persatuan Pembangunan 177.113 suara, Partai Garuda 137 suara. 3. Dapil Jawa Barat 7, perolehan suara yang benar, Partai Persatuan Pembangunan 92.824 suara, Partai Garuda 279 suara. Dapil Jawa Barat 9, perolehan suara yang benar, Partai Persatuan Pembangunan 180.482 suara, Partai Garuda 22 suara. Dapil Jawa Barat 11, perolehan suara yang benar, Partai Persatuan Pembangunan 279.396 suara, Partai Garuda 91 suara. 3.2 mengembalikan hasil perolehan suara yang hilang milik pemohon yang dikurangi secara tidak sah sebesar 213 suara untuk pengisian anggota DPR Republik Indonesia tahun 2024 pada daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 3, Provinsi Jawa Barat. 3.3 menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan untuk pengisian anggota DPRD Kota Depok pada daerah pemilihan 5, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong sebagai berikut. Nomor 1, Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara yang benar 3.726 suara, PKS perolehan suara yang benar 4.127 suara. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau setidak-tidaknya 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang 1. Dapil Jawa Barat 5 untuk pengisian calon anggota DPR RI, 2. Daerah pemilihan 5, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong untuk pengisian anggota DPRD Kota Depok, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir siapa ini untuk perkara ini? Bapak Dharma Rozali Azhar dan Bapak Bambang. Dharma Rozali Azhar. Bambang Wahyu Ganindra. Sebentar. Tapi tidak tanda tangan loh di permohonan ini Pak Bambang. Ya kan? Ada ya? Ada Yang Mulia. Tapi banyak yang kosong, kenapa ini? Banyak sekali yang enggak tanda tangan. Lumayan terburu-buru waktu itu Yang Mulia. Baik, dilanjut 52 silakan. Izin Yang Mulia, dari pihak terkait mau menambahkan surat kuasa tambahan untuk yang perkara nomor 100. Oh, ada pihak terkait nomor 100 juga. Ya, pada nomor 100. Surat kuasanya atau surat permohonan? Kuasa tambahannya, surat kuasa tambahan untuk kami. Iya. Boleh Pak, nanti ditambahkan, nanti diserahkan ke petugas saja untuk surat kuasanya. Baik, sekalian yang 74 dan 92 bisa Yang Mulia. Bagaimana? Sekalian untuk yang nomor 74 dan 92. Penambahan kuasa kan? Kuasa tambahan. Bisa. Sekalian juga. Yang penting Bapak sudah mendapat surat ketetapan sebagai pihak terkait. Sudah Yang Mulia. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Kalau baru mau mengajukan nggak bisa. Izin Yang Mulia dari pihak terkait. Gimana Pak? P3. Ini kami lihat di sini ada kursi depan kosong. Oh, Bapak ke depan nggak apa-apa. Bila majelis mengizinkan Yang Mulia, kami bisa pindah ke depan. Oh ya, mungkin tadi petugasnya karena ya silakan Pak. Tuannya nggak datang ini. Ya, yang ada mic-nya Pak. Terima kasih. Ya, mungkin nggak hadir yang dicadangkan untuk yang berdasarkan nomor urut sih Pak, tidak membedakan. Baik, silakan. Dilanjut 52 sambil jalan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkara nomor 52 0103 12 PHPU DPR RRI perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPD provinsi dan anggota DPD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2024 terkait hasil pemilihan umum anggota perwakilan rakyat
untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dianggap dibacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2364 garing X garing DPP garing 5 garing 2002 bertanggal Dibacakan saja Pak. Dianggap. Dari kewenangan, tenggang waktu pengajuan dan legal standing dianggap dibacakan. Langsung ke pokok saja. dianggap dibacakan. Pokok Baik permohonan. Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Halaman 6 Pak. Baik. Apa persoalannya langsung disampaikan saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok permohonannya, bahwa pemohon sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara, serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai tingkatan TPS, PPK, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang, pemohon melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C hasil TPS dengan D hasil di PPK maupun D hasil kabupaten, kota hingga ke jenjang D hasil provinsi serta D hasil nasional. Bahwa oleh karena hal tersebut, pemohon melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan keberatan atas hal tersebut, video bukti P3 sampai bukti P4. Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang, sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan permohonan penghitungan ulang perihal dugaan pelanggaran administrasi perhitungan serta rekapitulasi suara yang dilakukan oleh termohon kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sukabumi, video bukti P5. Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan permohonan pemeriksaan dan rekomendasi perihal dugaan pelanggaran administrasi perhitungan serta rekapitulasi suara yang dilakukan oleh termohon kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat, video bukti P6. Bahwa hingga permohonan ini Bawaslu RI belum memutus sebagian hal tersebut. Bahwa selain itu, pemohon juga memohonkan agar dapat dibuka kotak suara pada proses rekapitulasi kabupaten untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kemudian bahwa pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dianggap dibacakan. Tabelnya Pak. Untuk dapil Jawa Barat 4 yang tidak mengindak karena tidak mengindahkan keberatan pemohon dan mengkoreksi perbedaan hasil antara C hasil TPS dan di hasil kecamatan yang diteruskan hingga di hasil kabupaten, di hasil provinsi serta di hasil nasional sebagaimana yang pemohon ajukan. Bahwa pemohon menjandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya ada pada dapil 4 yang dimohon khususnya hanya Kabupaten Sukabumi untuk jenis pemilihan DPR dalam tabel sebagai berikut. Di mana PD Perjuangan dari C hasil pemohon itu 113.426. Akan tetapi di hasil kecamatan termohon sampai ke di hasil yang provinsi termohon itu 108.000 berkurang menjadi 108.355. Sementara itu Partai Amanat Nasional dari C hasil pemohon itu 106.848. Akan tetapi dari D hasil kecamatan termohon sampai ke D hasil provinsi termohon itu menjadi 112.426. Jadi ada penambahan untuk PAN ya Pak ya? Ada penambahan untuk PAN dan ada pengurangan untuk PD Perjuangan. Ya, baik. Mana lagi Pak yang dianggap penting? Bahwa mengenai yang tabelnya sudah diuraikan, saya anggap dibacakan. Ya, bahwa mengenai, kemudian di halaman 8 yang mulia, bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut berdasarkan beberapa petik sampel hasil salinan. Ya, silakan. Bahwa menurut pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara PD Perjuangan di TPS 17 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi sebanyak 13 suara, video bukti P6. Sebagaimana di situ disebutkan bahwa di TPS 17 hasil salinan itu nilainya 21, akan tetapi di hasil kecamatan 8 sehingga adanya selisih sebesar 13 suara. Kemudian untuk yang penambahan dari PAN itu ada di 1, bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di 10 TPS. Mohon izin yang mulia Renvoy, 10 TPS di 10 desa, yaitu Desanya Lindung, Desa Bojongsari, Desa Neglasari, Desa Bojong Kalong, Desa Cijangkar, Desa Mekarsari, Desa Wangun Reja, Desa Sukamaju, Desa Cicitu, Desa Kertangsana,
Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi sebanyak 510 suara, bukti P7. Mana lagi? Bahwa langsung ke yang tabel yang mulia. Tabel Yang tabelnya sudah diuraikan kemudian di situ. Kemudian langsung ke halaman 9 yang mulia. Bahwa kesalahan dan kekeliruan dilakukan oleh termohon telah mempengaruhi dan merugikan suara sah pemohon. Karenanya pemohon telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu. Bahwa rekapitulasi dan perhitungan suara dilakukan termohon berdasarkan hasil perhitungan tidak jujur serta berjenjang di seluruh Kabupaten Sukabumi, mempengaruhi dan merugikan pemohon sehingga mengakibatkan pemohon kehilangan suara dan Partai Amanat Nasional menambah suara. Bahwa kemudian langsung dilanjut aja yang mulia ke halaman 10, bahwa apabila dihubungkan antara pasal 2 dan pasal 3 huruf B dan C huruf H Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu dengan perbuatan termohon yang tidak jujur